Salam sejahtera. Kita berjumpa kembali dalam Daily Wisdom hari ini. Firman Tuhan akan kita renungkan dan tema yang akan saya ketengahkan adalah ditunggu Tuhan. Ditunggu Tuhan. Saudara, kalau kita mendengar kata ditunggu, apa reaksi saudara kalau seandainya itu Anda sedang ditunggu oleh seseorang atau teman atau acara tertentu? Apakah Anda akan mengatakan, biarlah, kalau saya belum datang toh belum akan mulai? Atau Anda akan berlambat-lambat dengan mengatakan, nah sudah biasalah, kita kan biasanya orang-orang yang terlambat. Atau Anda akan segera datang, memenuhi kehadiran Anda tepat waktu seperti yang dijanjikan. Saudara, seandainya Anda ditunggu Tuhan, apa yang akan Anda lakukan? Perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas 15 ini menarik sekali. Saya akan bacakan bagian itu dari Lukas 15 ayat 20. Demikian bunyinya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Dalam Injil Lukas 15 ini ada 3 perumpamaan. Perumpamaan domba yang hilang, perumpamaan dirham atau uang yang hilang, dan perumpamaan anak yang hilang. Tapi dari ketiga perumpamaan ini, hanya satu yang berbeda. Dirham yang hilang dicari, domba yang hilang dicari, tetapi anak yang hilang tidak dicari, melainkan ditunggu oleh bapaknya kapan dia kembali. Anak yang hilang ini telah meminta warisan sebelum waktunya dan diberikan oleh ayahnya. Namun apa yang diterimanya dipakai untuk foya-foya sampai habis, dan akhirnya dia sendiri jatuh miskin, terpaksa makan makanan babi, di mana dia bekerja di peternakan babi. Akhirnya dia sadar, lalu kemudian dia kembali kepada bapaknya. Ditunggu oleh sang bapa. Dan bapa ini di dalam Alkitab dikatakan, dia melihatnya dari jauh. Lalu kemudian ditulis juga, ayahnya berlari. Itu menandakan bahwa bapak ini tidak pergi dari tempatnya. Dia sudah melihat dari jauh bahwa anaknya itu, yang ditunggu-tunggu itu pulang. Bapak ini berlari, kemudian merangkul menciumnya. Saudara, Anda dan saya ditunggu Tuhan. Ada 3 golongan manusia yang ditunggu Tuhan. Yang pertama adalah orang yang diberi berkat Tuhan luar biasa, diberi kesempatan Tuhan luar biasa, tetapi dia menyalahgunakan kesempatan dan apa yang diterimanya. Seperti anak yang hilang itu. Dia sudah tidak lagi berhubungan dengan ayahnya. Dia hidup dalam kelimpahan materi yang diambilnya dari bapaknya. Anda sedang ditunggu Tuhan. Kalau hari ini Anda hanya berpikir dengan uang dan kerja. Tidak ada sama sekali porsi untuk dekat kepada Tuhan. Tidak ada porsi untuk beribadah pada Tuhan. Itu Anda sedang ditunggu Tuhan. Yang kedua, orang yang ditunggu Tuhan itu adalah orang yang sama sekali pernah berhubungan dengan Tuhan, tapi sekarang melupakannya. Hilang dari persekutuan, hilang dari gereja, dan merasa dia bahagia. Toh saya sudah lama meninggalkan Tuhan juga tidak ada masalah, baik-baik saja, dan banyak orang yang seperti saya nggak masalah. Anda sedang ditunggu untuk kembali bertobat dari cara hidup saudara yang diberkati Tuhan, dipimpin Tuhan, dipelihara Tuhan tiap hari, tapi melupakannya. Bapak itu selalu menunggu, melihatnya dari jauh, menanti-nanti kapan pulang. Dan yang terakhir, golongan manusia yang ketiga, Anda ditunggu Tuhan. Kapan? Kita tidak tahu. Hari-hari ini di masa pandemi adalah saat yang sangat mengerikan buat saya. Orang yang hari ini ada,
besok sudah tidak ada. Orang yang kemarin masih bersama-sama dengan saya, esoknya sudah dipanggil pulang Tuhan. Pada waktunya kita semua juga akan pulang. Dan Anda dan saya orang-orang yang ditunggu Tuhan. Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menerima panggilan itu dengan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan pernah percayakan pada kita, dari kita tidak punya apa-apa dan sekarang menjadi orang yang diberkati. Dari hidup sendiri sampai berkeluarga, sampai punya anak, sampai punya cucu, apa kata kita? Anda masih mengingat Tuhan. Sehingga akhirnya ketika kita dipanggil, kita merasa berbahagia bahwa waktunya sudah cukup. Tuhan mengatakan cukup dan kita siap dengan hati yang bersukacita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Kristus Raja semesta, Kristus Surya